Jom, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. saya dengan tampilan video saya karena ada yang mungkin sudah 2 kali bertemu dengan saya, itu tidak jadi masalah. Yang penting ilmunya akan berbeda dengan yang tadi saya sampaikan. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai apa itu etika bisnis, saat ini kita akan membahas mengenai sistem informasi manajemen. Saya akan mereview terlebih dahulu pertemuan kita di minggu lalu, di mana kita membahas mengenai konsep dasar dari sistem informasi manajemen. Konsep dasar sistem informasi manajemen itu seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa di mana informasi yang kalian kumpulkan akan diproses menjadi sebuah data yang akan dipergunakan oleh pimpinan dalam sebuah organisasi untuk mengambil keputusan. Saya kupas satu persatu, mulai dari manajemen tempo hari, di mana manajemen adalah bagaimana caranya mengelola, mengatur sumber daya apa yang ada dalam perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa manajemen sendiri itu mengatur yang dinamakan dengan 6M. Mulai dari M yang pertama, yakni man, material, method, mesin, money, dan market. Man yang pertama berarti kita membahas mengenai sumber daya manusianya. Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, informasi apa yang akan kita keluarkan, yang akan kita bentuk menjadi suatu laporan. Ini man yang pertama. Material, bahan-bahan untuk di bagian produksi yang dibutuhkan. Method, cara apa yang akan kita pergunakan agar menjadi suatu sistem di perusahaan tersebut. Kemudian kita mencari market untuk memasarkan produk yang kita miliki. 6M inilah yang kita olah semuanya dalam bentuk laporan. Ada 3 bentuk laporan. Yang pertama, laporan real time. Laporan pada saat itu juga, di mana kegiatan sehari-hari apa yang kita kerjakan. Kemudian laporan terjadwal. Kalau laporan yang sudah kita buatkan sehari-hari, kita laporkan lagi di akhir bulan. Berarti laporan itu kita masukkan ke dalam laporan terjadwal. Seperti yang sudah saya contohkan, untuk membuat laporan, salah satunya membuat laporan kinerja dari customer service. Kalian boleh melihat lagi bagaimana proses membuat laporan customer service, mulai dari tanggalnya, harinya, kegiatannya, komplainnya apa, jumlahnya berapa customer
yang dilayani pada hari itu. Kan begitu. Kemudian waktu pengerjaannya berapa lama kalaupun itu dibutuhkan. Bila perlu nama customer, nomor teleponnya untuk nanti kita follow up lagi di bagian sales atau di bagian pemasaran. Itu yang saya contohkan. Sistem informasi manajemen tentunya harus membuatkan laporan ad hoc. Real time-nya bagaimana? Ini tugas kita bersama. Oleh karenanya, saya sudah menguploadkan materi bagaimana caranya kita membuat blogspot untuk dibuatkan laporan kalian, biar tidak memakan memori. Kalian boleh download materinya, ada di Google Classroom. Oke ya, dan itu akan saya tanyakan nanti di pertanyaan kuis. Berarti minggu depan kalian akan kuis. Setelah kalian berbarengan, berarti setelah kuis dari etika bisnis, kalian kuis lagi untuk sistem informasi manajemen. Itu inti dari konsep bagaimana sistem informasi manajemen. Jadi 3 triangle yang kita ketahui bahwa top level, middle level, dan low level yang dia akan mengambil keputusan dalam suatu organisasi, kita berikan informasi berupa data-data yang faktual dan aktual yang terjadi di lapangan untuk mereka membuat keputusan dalam suatu organisasi bisnis. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang tidak jelas? Kalau tidak, di depan kalian sudah ada presentasi mengenai komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen yang kalian bisa dilihat di dalam slide, kita akan membicarakan bagaimana sistem informasi ini bekerja. Komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan. Ini akan lebih ke teknis, tapi lebih mudah nantinya. Sama seperti ketika kalian membuat blog. Kalian membuat blogspot, berarti di dalamnya ada yang membuat. Siapa yang membuatnya? Ya kalian. Disebut dengan blok bangunan atau building block. Kemudian ada blok masukan. Kalian menambahkan materi yang akan kalian keluarkan nanti. Kemudian kalau saya gambarkan lagi, berarti ada input, proses, dan output. Hanya 3 itu. Kita akan mengelola 3 itu. Kalian mendapatkan informasi. Informasi bagaimana misalnya bebas, isi bloknya bebas, tetapi ini konsep supaya nyambung semua. Paham ya? Saya katakan. Sistem informasi terdiri dari komponen yang disebut blok bangunan, yang tadi saya katakan, building block. Blok kalian itu saya katakan building block. Yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Sebagai suatu sistem, 6 blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lain dan membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaran. Kalau nanti sasaran kalian adalah meraup keuntungan atau mencari konsumen, ya kalian berarti isi blog kalian dengan iklan-iklan. Isi dengan iklan, di mana iklan tersebut menyebutkan apa manfaat produk yang kalian jual. Kalau itu yang kalian inginkan. Tapi kalau misalnya kalian membuat blog itu untuk laporan tahunan atau laporan bulanan, ya kalian isikan blog tersebut dengan kegiatan sehari-hari kalian ngapain. Misalnya kegiatan kalian sebagai seorang mahasiswa, mata kuliah apa yang ingin kalian keluarkan sebagai informasi untuk kalian nanti ke depannya. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap berarti kalian paham. Saya lanjutkan lagi. Kalian bisa kembali ke slide share-nya. Blok masukan atau input blok
mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan berupa dokumen dasar. Bisa juga kalian menggunakan Excel, misalnya seperti ini. Saya akan buatkan lagi. Misalnya, kalian akan membuat blok masukan. Blok masukan itu berarti input data yang akan kalian keluarkan nanti untuk kalian laporkan lagi ke bagian HRD misalnya. Kalau ke bagian HRD, berarti kalian harus memasukkan data-data lowongan pekerjaan misalnya. Berarti lowongan pekerjaan, lowongan kantor membutuhkan 2 orang karyawan atau 3 orang karyawan, 3 orang karyawan sebagai administrasi. Kalian boleh memasukkan data-data awalnya. Yang satu mungkin persyaratan. Kuliah. Kuliah online. Lulusan D3 administrasi. Kemudian jenis kelamin. Laki-laki atau perempuan. Keahlian dasarnya komunikatif. Ini akan terus seperti itu. Di mana dia akan mengeluarkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk bagian HRD. Tapi beda lagi untuk bagian sales atau penjualan. Misalnya report akhirnya dia harus mengeluarkan data kemana seorang sales ini pergi. Berarti yang harus dikeluarkan adalah data-data kunjungan. Contoh seperti ini. Data-data kunjungan dari seorang sales misalnya. Nomor, nama sales, kunjungan, hasil, nomor 1, nama salesnya Nurmaidah. Yang kedua, Alia, misalnya. Nina Amalia. Kemudian Armanita. Kunjungannya kemana? Kunjungannya misalnya Nurmaidah, Bandung, Jakarta, Cirebon, misal. Alia, kunjungannya ke kota mana? Ciamis. Garut, Tasik. Nina kemana? Purwakarta. Kemudian
Kota mana lagi yang kira-kira? Karawang. Armanita kunjungannya kemana? Ke Cililin misalnya. Cimahi. Hasilnya bagaimana? Hasilnya misalnya untuk untuk gol, kasih keterangan di bawah, bisa kita kasih keterangan seperti ini. 1 approve, sales mobil misalnya. 2 reject. Hasil approve semua. Kasar ya, contoh saja. Ini bisa dibongkar lagi satu persatu. Yang kedua misalnya reject, yang ketiga hasilnya approve, reject misalnya. Nah, input block yang dimasukkan adalah seperti ini, di mana data ini mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan berupa dokumen dasar. Nanti bisa dimasukkan juga di sini hasil dari si customer, laporan customernya bagaimana, bisa berupa picture atau gambar, bisa dimasukkan gambarnya di sini, gambar, kita masukkan hasil gambarnya seperti apa, nanti akan keluar di hasil akhir. Hal ini diperlukan untuk setiap bagian. Sedangkan model blok yang kedua, ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data, input data, yang akan tersimpan di basis data dengan cara tertentu yang menghasilkan keluaran yang diinginkan. Seperti kemarin, customer service, laporan customer service. Kita membutuhkan orang ini berapa kali dia melayani. Berarti kita tinggal summary-kan saja. Misalnya hasil dari total yang approve berapa. Masukkan rumus summary. Total semua pelanggan ada 6 misalnya. Yang approve berarti dimasukkan yang angka satunya berapa. Yang dari Cirebon 1, 2. Kita blok aja yang angka 1, 2, enter. Berarti hanya 2. Yang reject berapa? Sama dengan, cari saja yang angkanya 2. Yang reject ada 4. Berarti di total semuanya 6. Sama dengan. Totalnya sama. Nanti ini akan mengeluarkan berapa yang approve, berapa yang reject. Kan seperti itu ya. Ini sebagai contoh gambaran saja bagaimana sistem informasi manajemen ini akan bekerja nanti. Saya lanjutkan lagi. Kalian perhatikan lagi ke slide-nya. Setelah kita mengetahui model blok, di mana blok ini terdiri dari kombinasi prosedur logika dan persamaan matematik, selanjutnya kita akan melihat berdasarkan gambar. Kalian bisa lihat dari bagian ini, blok keluaran atau output blok, di mana produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen, serta semua pemakai sistem. Tadi, hasil dari laporan yang kita buatkan, ini akan kita share.
ke user-usernya, inputnya bagaimana. Jadi hanya 3. Hanya 3 kalau misalnya kalian lebih mudah lagi by gambar. Kalau saya gambarkan, dia jadi seperti ini. Input, pakai sini Pak. proses, dimudahkan lagi seperti ini. Input, proses, output. Inputnya data-data yang dibutuhkan. Kalau bagian sales, kunjungannya kemana? Hasilnya bagaimana? Kita proses, kemudian nanti akan jadi laporan atau output. Kita lihat dari gambar, ini berdasarkan model, output, kemudian basis data, kendali. Keluarannya dipergunakan kalau kalian lihat dari slide share ini, keluarannya akan terlihat bagaimana proses ini dipakai oleh orang lain. Gitu ya. Ada yang tidak paham mengenai konsep ini? Boleh kalian bertanya terlebih dahulu. Ada? Kalau tidak, saya lanjutkan lagi. Blok teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Makanya saya suruh kalian buatkan blogspot. Ini yang mudah saja. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, serta membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yakni brainware, perangkat lunak software, dan perangkat keras hardware. Jadi kalau misalnya kalian bermain dengan sistem informasi manajemen, berarti kalian akan menggunakan software-software yang ada di dalam komputer. Contohnya kalau misalnya kalian menggunakan untuk kalian menggunakan software Blogspot atau WhatsApp, ini pun bisa. Paham ya? Paham nggak? Sedangkan database dari blog atau basis data merupakan kumpulan data yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain yang tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi, kapasitas penyimpanan. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak software database atau manajemen sistem. Ketika kalian membuat laporan, kalian masukkan ke dalam komputer. Kalian membuat laporannya itu menggunakan softwarenya namanya Excel. Disimpan dalam drive D. Nah, kalau misalnya digambarkan, berarti ini terlihat dari proses. Sebentar. Dari proses yang kalian komposisi, harmonis komponen sistem informasi,
di mana yang saya sebutkan tadi, komputer ini merupakan hardware-nya, komputer secara keseluruhan. Di dalamnya terdapat software Excel, terdapat software Word, dan terdapat tempat penyimpanan data atau basis data yang dinamakan dengan drive day. Bisa kalian akses membuka kembali data-data yang pernah kalian masukkan untuk kalian buatkan laporan. Kalau tidak ada salah satu komponen, tidak ada komputernya, maka ini tidak dinamakan dengan sistem informasi. Komputer saja, kan begitu. Tapi kalau misalnya kalian menginput data, kemudian kalian masukkan ke dalam internet, kemudian kalian masukkan ke dalam software Excel, dan keluar outputnya, kalian bisa kontrol basis data ini, maka ini dinamakan dengan sistem informasi. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Dari database ini, banyak hal yang dapat kalian lakukan supaya kontrol blok atau blok kendali ini tidak rusak dan tidak terjadi kecurangan atau kegagalan sistem itu sendiri, sabotase dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah, ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan dapat cepat langsung diatasi. Bagaimana caranya? Ketika kalian sudah menginput data dan memasukkan data, kalian simpan di dalam hardware. Hardware komputer ada yang kita namakan flash disk. Dalam flash disk itu kalian bisa membawa data-data kemana-mana, kan begitu ya? Ini salah satu cara bagaimana kita mengelola data itu supaya tidak rusak, hancur, atau dilakukan sabotase oleh orang lain. Selain komponen informasi yang sudah dijelaskan berikut ini, akan dijelaskan tipe sistem informasi, di mana manajemen membutuhkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Sumber informasi untuk pengambilan keputusan manajemen bisa didapat dari sumber eksternal dan informasi internal. Informasi internal dapat diperoleh dari sistem informasi yang berupa hasil pengolahan data elektronik atau non-elektronik. Kalau pengolahan data elektronik, contohnya ya software tadi, laporan tadi yang kalian simpan, yang kalian inputkan ke dalam Excel. Lalu kalian keluarkan dalam bentuk laporan blog, misalnya Blogspot. Ini kalian keluarkan untuk memberikan informasi pengeluaran pada orang lain. Di mana proses pengolahan data elektronik ini berasal dari basis data, kemudian data yang kalian input, kalian proses, ini kalian keluarkan lagi kepada penerima untuk dihasilkan keputusan atau tindakan. Hasil tindakan ini bisa terungkap seperti tadi, data dari si customer service yang melakukan pelayanan atau data si sales yang melakukan kunjungan. Di-input datanya, kalian proses. Berapa orang aplikasi yang di-reject, berapa orang aplikasi yang di-approve. Nanti akan keluar outputnya, oh tadi ada 6. Total semua kunjungan dari setiap sales. Input datanya yang di-reject ada 2 orang, yang di-approve ada 2 orang misalnya. Ini dimasukkan ke dalam Excel sebagai softwarenya, kemudian kita kirimkan lagi ke bagian pelaporan dari manajer pemasaran sebagai penerima. Kemudian si manajer pemasaran sebagai penerima mengambil keputusan sebagai tindakan. Tindakan yang pertama, kalau dalam 3 bulan terakhir sales yang kita laporkan tadi, dia tidak mendapatkan customer,
tindakan yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah memberikan surat peringatan misalnya. Atau tindakan yang kedua, kita berikan pelatihan. Setelah hasil tindakan tadi, akhirnya terungkap. Nah, proses sistem informasi manajemen ini berlaku terus-menerus seperti itu. Dari setiap bagian, secara teori komputer tidak harus digunakan dalam sistem informasi manajemen. Tapi kenyataannya tidak mungkin sistem informasi yang kompleks dapat berfungsi tanpa melibatkan elemen non-komputer. Dan elemen komputer sistem informasi manajemen merupakan sistem yang melakukan fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi sistem informasi manajemen yang merupakan kumpulan sistem informasi. Salah satunya sistem informasi perbankan, sistem informasi akademik, sistem informasi kesehatan, sistem informasi asuransi, sistem informasi perhotelan, sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi sumber daya manusia. Tadi sudah saya contohkan, kalau sumber daya manusia untuk perekrutan misalnya, kita tinggal menginputkan data berapa orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan salah satu bagian. Apa yang kita cari? Manusia yang seperti apa gitu. Sumber daya manusia seperti apa yang kita butuhkan. Kalau di perbankan, sistem informasi perbankan adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya. Saat ini, bank retail di Indonesia memiliki berbagai produk dan layanan seperti tabungan, deposito, giro, kartu debit, kartu kredit, perdagangan falas, dan layanan online banking atau e-banking yang isinya merupakan data-data pelanggan pemegang tabungan. Berarti sistem informasi manajemen di situ bisa kita inputkan data-data orang yang membuka tabungan, kemudian ketika dia memasukkan tabungan yang nantinya akan menjadi software, berapa jumlah tabungan dia. Itu yang kita inputkan. Untuk perbankan ini diperlukan. Sedangkan untuk informasi akademik, aplikasi yang dirancang dan dibuat untuk mengolah data yang berhubungan dengan informasi akademik meliputi data mahasiswa, dosen, rekaman prestasi, kurikulum, pengisian KRS, jadwal perkuliahan, dan pencetakan KHS. Oleh karenanya, saya menugaskan kalian untuk minggu depan kalian membuat blogspot untuk sistem informasi penjualan saja. Oke ya, sistem informasi penjualan di mana blog yang kalian buat isinya adalah data-data penjualan mulai dari harganya untuk mempromosikan produk kalian. Jadi kalian buatkan apa manfaat produknya, kemudian selanjutnya setelah manfaatnya harganya berapa, material atau bahannya apa. Kalau misalnya dia produk jasa, bagaimana proses pelayanannya, itu yang kalian inputkan. Untuk pertama kali kalian membuat blognya, kalian tinggal download saja materinya di Google Classroom. Oke ya, paham ya? Dan yang selanjutnya, sistem informasi kesehatan, di mana sistem informasi kesehatan adalah gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi guna mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja. Program kesehatan, siklus informasi tersebut mulai dari analisis situasi, penentuan prioritas, pembuatan alternatif solusi, dan pengembangan program kesehatan, pelaksanaan dan pemantauan, hingga proses evaluasi. Sistem informasi kesehatan yang digunakan di sebuah rumah sakit
harus memberikan kemudahan dalam operasionalnya, serta harus dapat mengatasi kendala pasien yang ada. Sistem informasi asuransi adalah sebuah software aplikasi untuk membantu proses penawaran jasa asuransi di sejumlah calon pemegang polis. Selain itu juga mendata para pemegang polis, asuransi yang dipilih dan premi yang telah disetujui oleh pemegang polis dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Saya langsung coba kita lihat salah satu contoh untuk pembuatan software, atau saya akan masuk ke salah satu alamat web saja. Ini contoh saja, saya lihatkan misalnya di dalam alamat web ini menunjukkan informasi untuk akademik, di mana di sini menunjukkan sistem informasi untuk akademik. Ini web kampus kalian sendiri ya, di mana di dalamnya terdapat berita, kemudian kegiatan akademik, kemudian mahasiswa, kemudian ada penelitian, fasilitas, dan profil kampusnya. Ini adalah data-data yang dikeluarkan yang dibutuhkan untuk calon mahasiswa baru dan mahasiswa yang sedang kuliah. Dan kalian hanya membuatkan blog yang saya sarankan, blognya gratis sebetulnya. Di situ kalian bisa membuat untuk perusahaan kalian sendiri. Bebas, temanya bebas lah. Kalian yang menentukan. Kalau misalnya saya contohkan, saya memberikan contoh untuk penjualan misalnya. Di dalamnya berarti berisi produk, berisi informasi harga, berisi bagaimana promosinya, seperti itu ya.